بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما، آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, anak-anakku santriwan santriwati yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah izinkan kita semua berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam majlis yang insyaallah penuh keberkahan ini. Maka sepatutnya kita sebagai hamba yang beriman kepadanya mengucapkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan syukur kita kepadanya, Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dan Allah jadikan kita semua di antara hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian di bulan suci Ramadan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithu al-thalith wa al-thalathun, hadis yang ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibni Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Lau yu'ta, seandainya diberi an-nasu manusia bidakwahum dengan pengakuan mereka, ladda'a, niscaya akan mengakui, rijalun, orang-orang laki-laki, amwala qaumin, terhadap harta orang yang lain, wa dima'ahum, dan jiwa orang lain. Lakin al-bayyinatu, akan tetapi bukti, 'alal mudda'i, itu wajib atas orang yang mengakui, wal yaminu, dan sumpah 'ala man ankara, itu wajib atas orang yang mengingkari. Hadithun hasanun, hadis yang baik. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, wa ghairuhu, dan selain Imam Baihaqi, hakada, seperti ini. Wa ba'dahu, dan sebagiannya, fi sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang ke-33 kita akan dapati pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaidah yang berkaitan tentang pengadilan atau penetapan suatu perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Islam adalah agama yang syamil dan kamil. Islam adalah agama yang syamil, artinya meliputi segala urusan manusia, baik urusan dengan manusia yang lain atau makhluk Allah yang lain. Dan Islam adalah agama yang kamil, artinya agama yang sempurna, tidak ada kekurangan dan cacat di dalamnya. Oleh karena itu, Islam mampu menjawab segala permasalahan di zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Di dalam Islam terdapat akidah yang murni, yang menjadi keyakinan dan iman seorang hamba kepada Tuhannya. Dan di dalamnya terdapat ibadah, aktivitas seorang hamba dengan Tuhannya. Dan di dalamnya terdapat akhlakun karimah, yaitu aktivitas seorang hamba dengan makhluk Allah yang lainnya. Dan di dalamnya terdapat syariat yang mulia yang menjaga dan memelihara hak setiap manusia, baik hartanya, jiwanya, ataupun kehormatannya, sehingga tidak ada yang dizalimi atau diambil haknya oleh orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menetapkan satu kaidah yang berkaitan tentang peradilan dan penetapan suatu perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibni Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul bersabda, seandainya manusia diberikan kepadanya atas pengakuan dia, niscaya manusia akan mempermudah atau seenaknya sendiri dalam mengakui harta dan jiwa saudara yang lainnya. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya pengakuan seseorang tidaklah berlaku bila mana
pengakuan itu hanyalah sebatas pengakuan tanpa diikuti atau diperkuat dengan bukti, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bukti itu harus dibuktikan atau ditampakkan oleh orang yang mengakui, wal yaminu, dan sumpah ala man ankara, wajib atas orang yang mengingkari. Kita ambil contoh dalam suatu perkara, misalkan si A dan si B bertikai dalam suatu permasalahan. Si A mengakui bahwa barang yang dimiliki oleh si B adalah miliknya, maka pengakuan si A terhadap pemilikan barang itu belum bisa diakui, belum bisa sah kecuali dia membawa bukti, karena si B mengingkari apa yang dikatakan oleh si A. Tatkala si A membawa bukti dengan bukti yang benar ataupun saksi yang benar, maka barang yang dimiliki oleh si B berhak dimiliki oleh si A. Akan tetapi bila mana si A tidak memiliki bukti atas pengakuannya, maka si B diperintahkan untuk bersumpah atas kepemilikan barang itu. Maka setelah si B bersumpah, maka si A tidak berhak memiliki barang tersebut. Bukti dan sumpah ini berlaku bila mana salah satu di antara keduanya tidak mengakui akan pengakuan tersebut. Akan tetapi bila mana keduanya sepakat atas pengakuan itu, maka dalam hal ini tidak diperlukan bukti ataupun sumpah. Misalkan si A mengakui kepemilikan barang yang ada pada si B, kemudian si B mengakui akan kepemilikan barang tersebut, maka dalam hal ini si A tidak diperlukan untuk membawa bukti. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya Islam adalah agama yang mampu menjawab segala permasalahan yang dialami oleh manusia. Selanjutnya hadis yang ke-34, al-haditsu ar-rabi'u wa thalathun, hadis yang ke-34. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man, barang siapa ra'a, yang melihat, minkum, di antara kalian, mungkaran, kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', maka apabila tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, fa illam yastati', apabila tidak bisa, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika, dan itu artinya merubah kemungkaran dengan hatinya, adha'aful iman, lemah-lemahnya iman. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Akhwatul iman, dimuliakan Allah, hadis yang ke-34 kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu metode ataupun cara mengingkari atau menolak kemungkaran yang ada di hadapan kita. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Dari firman Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui bahwasanya ketika kita mengajak kepada kebaikan dan menolak kepada kemungkaran, hendaknya kita gunakan cara yang bijaksana dan cara yang baik, karena sesungguhnya tidak ada paksaan dalam agama kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama kita. Akan tetapi tatkala kita melihat kemungkaran, jangan sampai kita ridho terhadap kemungkaran itu. Bila mana ketika kita melihat kemungkaran, kemudian hati kita tidak marah, tidak benci atas kemungkaran itu, maka dipastikan iman itu tidak ada di dalam hatimu. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran merupakan perintah
dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Dan hendaknya ada di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam mencegah atau menolak kemungkaran. Yang dimaksud dengan kemungkaran di sini adalah meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, meskipun itu adalah dosa yang kecil. Para ulama telah sepakat bahwasanya mengingkari atau menolak kemungkaran itu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim. Maka hendaknya setiap muslim bila mana melihat kemungkaran, meskipun itu adalah dosa kecil, hendaknya kita mengingkari sesuai dengan kemampuan kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tahapan yang pertama, yaitu bila mana kita melihat kemungkaran ada di hadapan kita, kita rubah dengan tangan kita. Adapun yang dimaksud dengan tangan kita adalah kekuasaan atau kekuatan yang kita miliki. Seperti halnya seorang ayah terhadap anaknya. Bila seorang ayah melihat anaknya melakukan suatu kemungkaran, maka ayahnya memiliki kewajiban untuk menolak kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya dengan tangannya, karena sesungguhnya ayah memiliki kekuasaan atas anaknya. Begitu juga kita bisa terapkan pada contoh-contoh yang lainnya. Kemudian bila mana kita tidak mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan tangan kita, maka hendaknya kita bisa gunakan dengan lisan kita, dengan nasihat, perkataan yang menyentuh hati manusia. Dan kemudian bila mana tangan dan lisan kita tidak mampu menolak kemungkaran ini, maka hendaknya kita tolak kemungkaran ini dengan hati kita. Bagaimana cara menolak kemungkaran dengan hati kita? Yaitu dengan benci perbuatan itu dan meninggalkan tempat tersebut. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa menolak kemungkaran dengan hati merupakan iman yang paling lemah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita baca dan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, barakah di dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin.